Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, mendengarkan tausiah, membaca Al-Quran hatta terwasam hingga terbit matahari, suruh apa yang saudara hadis kana lahu jannah wa bahila minana, dia tidak akan memperoleh perlindungan dari api neraka, wa bahila minana, dan dibebaskan dari api neraka Allah SWT. Ketahuilah hadirin kaum muslimin rahimahullah, solat yang paling berat bagi orang-orang yang menafik adalah solat isya dan solat subuh. Lau ya'lamu ma fihima, jika mereka itu mengetahui fadilah utama solat subuh dan solat isya berjamaah, la atauhuma lau habbat, mereka akan mendatangi keduanya lau habbat, walaupun mereka melangkah. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, semoga jasmani buat ini mari sama-sama kita kerjakan peluang yang begitu besar tentang keutamaan solat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal kafirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin sedang dimaksudkan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin sedang dimaksudkan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita kembali bersama-sama meningkatkan nilai kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya kita ingin menjadi dan dijadikan Allah orang yang bertakwa. Bagaimana salah satu usaha kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah? Mesti kita patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Landasannya adalah Surat Al-Baqarah 21. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, taatlah kepada Allah, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kita yang menyembah Allah, orang-orang dahulu sudah menyembah Allah. Dan semoga kita jadikan Allah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara
kedua adalah melalui ibadah puasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka ketika kesempatan waktu, mari sama-sama kita tingkatkan nilai itu. Nilai derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian khutbah yang sangat singkat ini adalah keutamaan salat berjamaah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di antara dasarnya perintah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman adalah Al-Baqarah 43. Yang kedua, orang-orang yang memakmurkan masjid, Al-Baqarah ayat yang ke-18. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga nanti kita termotivasi melaksanakan ibadah, di mana ibadah itu nilainya nanti secara berjamaah Allah lipat gandakan nilai-nilai yang kita kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Di akhir ayat 43 dijelaskan, warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa di hari Jumat luar biasa jamaahnya, di hari raya luar biasa jamaahnya, bahkan dalam bulan suci Ramadan luar biasa jamaah di masjid? Padahal hadirin kaum muslimin rahimahullah, kalau kita lihat keutamaan salat berjamaah itu sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama keutamaan yang mesti kita ketahui, di mana derajatnya dibanding solat sendiri kita, yaitu 27 derajat. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW jelaskan, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri. Berapa kelebihan salat berjamaah dibandingkan salat sendiri? Bisa 27 darajah. Allah Subhanahu wa taala berikan luar biasa nilai di dalamnya. 27 derajat dibandingkan salat kita sendiri. Ketika salat sendiri sudah kita tunaikan, apakah sudah lepas kewajiban kita kepada Allah? Tentu kewajiban sudah lepas. Bagaimana kita ingin memperoleh derajat yang lebih mulia insya Allah, bahkan lebih ketika kita nanti menerima amal ibadah kita, yaitu 27 derajat keutamaan salat berjamaah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan salat berjamaah ini, ketika ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sahabat ini secara fisik dia tak sehat, bahkan dia cacat. Dia tunanetra mengadu kepada Rasulullah SAW. Hai Rasulullah, keadaan saya seperti ini ya Rasulullah. Bolehkah saya uzur rusak tidak salat berjamaah? Tapi tak lama kemudian hadirin kaum muslimin rahimahumullah, azan berkumandang. Kata Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud, apakah engkau mendengar suara seruan azan? Apa kata Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah SAW? Saya mendengar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Maka kerjakanlah, tunaikanlah. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, kumandang azan itu sampai di rumah kita, kumandang azan itu sampai ke telinga kita. Tapi kadang-kadang kumandang azan tidak sampai ke hati sahabat kita.
dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sampai sebenarnya, tapi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umi Maktum dia cacat secara fisik, tapi dia begitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin rahimahullah, kita tidak bisa membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika waktu itu masih ada, sehat jasmani kita, rohani kita sehat, mari kita lain pahala yang luar biasa insya Allah dengan 27 derajat insya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan kita hadirin muslimin rahimahullah. Yang kedua adalah setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan menuju sholat berjamaah itu dihitung dia sedekah. Wa kullu khutwatin tamsiha ila sholat shadaqah. Setiap langkah kaki kita hadirin muslimin rahimahullah, setiap langkah kaki kita menuju sholat berjamaah itu langkah kaki kita. Setiap langkah kaki yang kita langkahkan menuju sholat berjamaah masjid, sedekah dihitung dia sedekah. Kita bisa melangkahkan kaki kita ribuan kilo, kita bisa melangkahkan kaki kita sanggup kita. Kadang-kadang masjid tak sanggup kita. Jauhlah saja, beratlah saja. Sementara hadirin muslimin rahimahullah, setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan itu adalah sedekah dihitung dia sedekah. Begitu dahsyat dan keutamaan sholat berjamaah hadirin muslimin rahimahullah. Di hadis yang lain jelaskan, kullu khutwatin yakhtuha ila shalah. Setiap langkah kaki yang kita langkahkan, langkahkan kaki kanan kiri kita, yuktabu biha hasanah wa yuqadu biha sayyi'ah. Sholat berjamaah yang kita lakukan, kaki yang kita langkahkan, hadis yang ketiga ini, yuktabu biha hasanah, ditulis baginya kebaikan-kebaikan, wa yuqadu biha sayyi'ah. Dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin rahimahullah, begitu keutamaan-keutamaannya kaum muslimin rahimahullah. Kebaikan langkah kaki yang kita langkahkan, Allah Subhanahu wa taala tulis kebaikan-kebaikan kita. Wa yunha anhu biasai'ah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Begitu Allah Subhanahu wa taala beri peluang, memberikan kesempatan kepada hamba-Nya. Di antaranya adalah melalui sholat berjamaah hadirin muslimin rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala begitu besar rahmat-Nya. Allah memberikan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada kita. Hadirin muslimin rahimahullah, jangan sampai suatu saat ketika kita tidak bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, namun saudara kita, keluarga kita akhirnya tidak bisa sampai ke masjid. Tapi juga sebagai imam bagi hadirin muslimin rahimahullah, bahkan kita lebih bermanfaat daripada itu. Bahkan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama sahabat dia hadirin muslimin rahimahullah, di waktu kehidupannya, di masa kehidupannya, dia selalu sholat berjamaah. Bahkan ketika sholat maupun Rasulullah kehilangan beliau, hadirin muslimin rahimahullah, bayangkan rumah sahabat tak dekat dari masjid, hampir 2 jam perjalanan hadirin muslimin rahimahullah. Tapi sahabat dari awal dia datang ke masjid, tapi ketika suatu subuh sahabat tak lihat Rasulullah, sahabat tidak datang ke masjid. Ada satu sebab hadirin muslimin rahimahullah, sahabat tidak datang ke masjid, ada satu halangannya, yaitu kenapa sahabat tidak datang ke masjid lagi? Karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masa itu datang kepada kita. Karena sahabat
kepada Allah Subhanahu wa taala melalui solat berjamaah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan di antara yang besar, bagaimana pada utama solat lagi? Man sholat solat subhi berjamaah, summa jalasa yadhkurullah hatta tatawassa, kana lahu shitru minan nar wa bari'a minan nar. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, mendengarkan tausiah, membaca Al-Quran hatta tatawassa, hingga terbit matahari. Apa yang semua dalam hadis ini? Karena lahu shitru minan nar wa bari'a minan nar. Dia nanti akan memperoleh perlindungan dari api neraka. Wa bari'a minan nar, dan dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin kaum muslimin rahimahullah, solat yang paling berat bagi orang-orang yang menafik adalah solat Isya dan solat subuh. Lam ya'lamu ma fihima. Jika mereka itu mengetahui fadilah utama solat subuh dan solat Isya berjamaah, la'atauhuma lahu akbar. Mereka akan mendatangi keduanya lahu akbar, walaupun mereka merangkak hadirin kaum muslimin rahimahullah. Semoga jasmani bagian doa ini mari sama-sama kita kerjakan peluang yang begitu besar tentang keutamaan solat berjamaah. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, bahkan di antara tanda-tanda kebiasaan orang yang beriman itu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-18, orang-orang yang beriman itu adalah dia selalu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama hadirin kaum muslimin rahimahullah, mari memakmurkan masjid kita. Dan di antara jalannya adalah sholat berjamaah. Sebagai kesimpulan hadirin kaum muslimin rahimahullah, khutbah yang sangat singkat ini, yang pertama, keutamaan sholat berjamaah adalah dibandingkan sholat sendiri 27 derajat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah setiap langkah kaki yang kita langkahkan itu sedekah. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan baginya dan menghapuskan dosa kesalahan baginya. Yang lebih dasar dari kaum muslimin rahimahullah, sholat subuh berjamaah akan mendatangkan fadilah yang luar biasa nantinya. Keutamanya Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan dan kebebasan dari api neraka, dan terhadap bapaknya selalu di dunia melaksanakan sholat berjamaah. Semoga hadirin kaum muslimin rahimahullah jangan tunda-tunda waktu, jangan tunda-tunda kesempatan ketika kesempatan itu masih ada. Mari sama-sama kita tunaikan, mari sama-sama berlomba-lomba untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yaitu sholat berjamaah. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Semoga renungan yang sangat singkat ini memberikan penambahan ilmu dan kekuatan spirit dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lalai dalam kehidupan kita, sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina
سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.